MI, SMP, MTS, lalu ke guru-guru bidang studi, guru-guru SD, terus pemimpin sanggar yang berkenan hadir. Tapi Muhammad, berapa banyak kita punya guru-guru yang dilibatkan? Apakah semua dari Kota Jayapura saja? Ya, semua dari Kota Jayapura dan sekolah yang kita undang ini ada 100 sekolah yang kita undang. Yang perlu disampaikan kepada mereka menyangkut dengan Pertama, ya, latar belakang bahwa bahasa sudah punah dan perlu untuk kita lestarikan. Terus tanggung jawab pemerintah yang ada di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa pelestarian bahasa daerah, revitalisasi dan pendokumentasian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang kita sampaikan. Dan ini daerah itu instansi teknis ya di dinas pendidikan, tapi tanggung jawab besar ada di guru-guru dan mereka yang langsung berhadapan dengan siswa. Kita harap siswa ini, guru-guru ini kan orang-orang pintar ya, mereka akan bisa untuk menerjemahkan itu, mengajarkan anak-anak bahasa dan menyiapkan mereka untuk mengikuti festival tunas bahasa ibu dengan kategori untuk SD lomba pidato, lomba lomba mendongeng dan lomba puisi. Sedangkan untuk SMP lomba nyanyi tunggal, lomba stand up komedi dan tulis baca cerpen seperti itu. Dan sekolah-sekolah ini akan menggunakan bahasa lokal di mana sekolah itu berada. Jadi kita ini ada 5 bahasa, yaitu bahasa Kayu Batu Kayu Pulo, bahasa Tebati Engros, bahasa Sko, bahasa Nafri, bahasa Sentani. Sementara bahasa Tebati Engros tidak kita ikutkan dalam lomba karena 2023 dan 2024 kita lomba dengan bahasa Tebati Engros. Jadi untuk tahun ini kita lomba dengan 4 bahasa, yaitu bahasa Sentani, bahasa Sko, bahasa Kayu Batu Kayu Pulo, dan bahasa Nafri. Untuk kegiatan tunas bahasa ini sendiri kapan? Rencana pelaksanaannya kalau tidak ada hambatan tanggal 11-12 September. Pembukaan dan puncak, pembukaan dan penutupan. Gitu. Lagi Bu, ini melibatkan guru-guru kita punya sekolah-sekolah kita. Metode yang mereka terapkan nanti untuk mengajarkan kepada generasi anak-anak sekolah ini. Ya, mereka sendiri kan tidak tahu bahasa. Jadi metodenya yang mereka pakai atau cara yang mereka tempuh pasti akan mencari narasumber ke kampung-kampung untuk bisa mengajarkan bahasa itu kepada anak didik yang dirasa mempunyai kemampuan bisa berpidato, bisa membaca puisi, bisa mendongeng. Lalu untuk SMP yang tadi baca tulis cerpen, nyanyi tunggal dan stand up komedi. Itu difasilitasi dari mana? Itu sekolah sendiri. Ya, kita tadi kan sudah sosialisasi kan, sudah memberikan pencerahan. Selanjutnya tanggung jawab sekolah. Sendiri bertanggung jawab untuk menyiapkan peserta. Caranya mereka punya inovasi sendiri, mereka punya kreativitas sendiri, begitu. Kita cuma kayak kita melempar apa itu mata kail ini, umpan ini, silakan. Ada yang mau dipancing ikan bagaimana itu dari dorang saja. Untuk antisipasi ancaman bahasa sudah tidak punah di sekolah kampung, bisa dijelaskan? Sampai untuk bahasa tidak punah, pemerintah Kota Jayapura melaksanakan sekolah kampung dan sekolah kampung ini sudah ada di Perda nomor 15 tahun 2022 tentang sekolah kampung. Untuk sekolah kampung tahun ini ada berjalan di Kampung Kayu Batu dan Kayu Pulo, yaitu upaya penyelamatan bahasa Kayu Batu dan Kayu Pulo. Jadi sekolah kampung ini sudah berjalan selama 24 kali pertemuan. Kemudian guru-gurunya atau fasilitatornya kita BIMTEK selama 3 hari untuk implementasi kurikulum sekolah kampung seperti itu. Tahun depan di sekolah di kampung mana? Untuk bahasa Sko. Jadi kalau kampungnya kita pakai bahasa saja. Jadi untuk tahun depan di bahasa Sko seperti itu. Karena 3 kampung, Sko Yambe, Sko Mabo, dan Sko Sai. 2025, 2026. Iya, tahun 2026. Berarti sekarang untuk Kayu Batu Kayu Pulo sudah berapa pertemuan? Kalau Kayu Pulo sudah 23 kali pertemuan, Kayu Batu tadi Bapak sudah sampaikan lagi 2 kali,
21, 22, 23, nanti 24 kita satukan untuk penutupan. Rencana kami di hari Kamis nanti, minggu depan, tanggal 28 atau tidak 29 hari Jumat. Seperti itu ada semacam acara begitu. Nanti mereka menampilkan, mereka punya masing-masing atraksi, entah berpidato kah, dia baca puisi kah, tapi kita ingin lihat sejauh mana dia belajar bahasa selama ini. Seperti itu. Sejauh ini implementasi program ini berjalan sesuai regulasi Perda. Iya, perdanya itu tadi, Perda nomor 15 tahun 2022. Di dalam situ sudah ada sekolah kampung. Jadi Perda itu tentang kemajuan kebudayaan Kota Jayapura. Di dalamnya ada bahas tentang sekolah kampung. Jadi di situ ada jelas pembagian tugas antara pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, dan pemerintah kampung buat apa. Nah, kita kolaborasi. Tapi ya kami harapkan ya pemerintah kampung nanti lebih proaktif lagi memperhatikan, sebab tahun depan kita sudah ke Basasko. Sementara untuk Kampung Kayu Batu dan Kayu Pulau kita sudah memberikan model. Selanjutnya kami harap untuk mereka melaksanakan sekolah kampung sampai semua anak bisa belajar bahasa dan budayanya dengan baik. Karena di sekolah kampung itu anak bukan saja belajar bahasa, tapi dia punya budaya juga. Bu, ada harapan untuk sekolah-sekolah mempersiapkan anak-anaknya untuk mengikuti festival tunas bangsa Iya, ini? harapan saya ini pengalaman 2 tahun lalu, 2 tahun yang saya sudah laksanakan sosialisasi. Sosialisasi memang antusias ya, begini tadi kita lihat. Tapi begitu datang pendaftaran kami yang menelpon, tanya, sudah siap, mana berkasnya, mana ini. Harapan saya tahun ini mungkin tidak seperti itu lagi. Karena untuk tahun ini memang kita melibatkan begitu banyak sekolah. Mudah-mudahan mereka saling berlomba untuk menyiapkan anak. Tingkat SD SMP. Iya, tingkat SD SMP. Oke.